Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kita sudah selesai membahas bagaimana membuat judul, terus pendahuluan, latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat belum? Terus tinjauan pustaka, bagaimana menuliskan deskripsi teori, paraphrasing, terus cara penulisan yang benar. Hipotesis juga sudah. Nah, sekarang kita akan membahas tentang manfaat dan kerangka pikir. Yang pertama kita bahas dulu kerangka pikir. Kerangka pikir itu apa? Kerangka pikir itu ditulis berupa penjelasan dan juga diagram. Jadi nanti ada paragrafnya, ada narasi, dan juga ada diagramnya. Isinya apa? Menjabarkan secara garis besar alur logika berjalannya sebuah penelitian. Itu kerangka pikir. Contohnya bagaimana? Misal, kita punya judul penelitian, pengaruh lama pemanasan dan penambahan vitamin C terhadap kestabilan warna kuning pada bubur wortel sebagai makanan pendamping ASI. Nah, di sini perlu dilihat apa saja perlakuannya, yaitu ada lama pemanasan, terus ada penambahan vitamin C. Apa yang menjadi fokus kita, yaitu kestabilan warna. Kestabilan warna dari apa? Kestabilan warna kuning dari bubur wortel. Nah, kira-kira untuk saya ganti warna di warna putih ya. Nah, kira-kira bagaimana kita membuat si kerangka pikir? Ingat, kerangka pikir tadi adalah sesuatu yang menjabarkan secara garis besar alur logika dari suatu penelitian. Nah, karena dia berupa penjelasan dan juga diagram, sebaiknya dibuat dulu diagramnya. Jadi pertama kita buat diagramnya. Dari diagram ini kita jelaskan dengan kata-kata dan dalam kalimat. Nah, bagaimana diagramnya? Biasanya dari judul penelitian mungkin kita bisa mulai dari sampelnya, wortel misalnya. Nah, wortel, kenapa kita pilih wortel? Karena misalnya wortel ini kaya akan vitamin A. Terus kalau dia kaya vitamin A, kita tahu bahwa vitamin A itu memiliki warna kuning atau orange. Nah, warna kuning ini merupakan warna, jadi wortel itu memiliki warna kuning yang menarik. Nah, warna kuning yang menarik ini berpotensi. Warna kuning yang menarik, terus dia memiliki vitamin A, maka dia berpotensi untuk diaplikasikan ke bubur bayi. Jadi bayi, dia melihat produknya memiliki warna yang menarik dan juga mendapatkan zat gizi yaitu vitamin A. Itu logika kita kenapa memilih wortel terus dan ke bubur bayi. Itu diagramnya. Lalu dari sini untuk membuat, kenapa tadi kita pilihnya akhirnya lama pemanasan? Karena bubur bayi dalam proses pembuatannya perlu proses panas. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa proses panas ini perlu proses panas, bahwa proses panas itu mempercepat oksidasi Kalau oksidasi dipercepat, maka vitamin A akan cepat rusak. Kalau vitamin A rusak, maka akan mempengaruhi warna. Nah, kalau dia mempengaruhi warna, berarti perlu kita cek bagaimana dia kestabilan warnanya. Di sini analisis pengaruh
lama pemanasan. Nah, kalau dia masalah mempercepat oksidasi, berarti bisa dong kita tambahkan antioksidan. Antioksidan apa? Misalnya adalah vitamin C. Nah, vitamin C setelah itu penambahan antioksidan vitamin C, maka kita lihat juga pengaruhnya vitamin C terhadap kestabilan warna bubur. Nah, inilah yang menjadi logika berpikir kita. Dari dua hal ini, nanti didapatlah satu, diharapkan mendapatkan bubur wortel dengan warna yang stabil. Nah, inilah kira-kira yang diagram kerangka pikir kita. Ini yang ditaruh di kerangka pikir. Nah, terus apa penjelasannya? Kita jelaskan tadi dari bagaimana logika kita berpikir hingga mendapatkan penelitian ini. Berarti, apa yang akan dituliskan pada paragraf pertama? Tadi ingat tentang wortel kaya akan vitamin A, terus memiliki warna kuning yang menarik. Nah, berarti kita tuliskan di paragraf pertama, yaitu bagaimana wortel itu kaya akan vitamin A, kita tuliskan berapa kandungan vitamin A di wortel, terus bagaimana vitamin A atau beta-karoten itu menghasilkan warna kuning atau warna orange yang menarik, dan bagaimana warna yang menarik dan zat gizi yang dikandungnya itu berpotensi sebagai bahan untuk bubur bayi. Terus paragraf kedua, lanjut lagi. Paragraf kedua tadi sudah sampai aplikasi ke bubur bayi. Nah, ada masalah di sini, yaitu perlu proses panas. Yang proses panas ini bisa mempercepat oksidasi. Nah, ini dituliskan di paragraf kedua. Misalnya tentang proses pembuatan bubur yang membutuhkan proses panas, dan bagaimana panas dapat mempercepat proses oksidasi dan mempengaruhi kestabilan warna wortel. Inilah yang dijelaskan di paragraf kedua. Lalu di paragraf ketiga, kita masuk di sini bahwa tadi proses panas mempercepat oksidasi dan mempengaruhi warna, maka solusi yang kemungkinan bisa kita berikan adalah penambahan antioksidan, yaitu berupa vitamin C. Nah, di paragraf ketiga, yaitu tentang peranan vitamin C sebagai antioksidan yang berpeluang dalam mencegah kerusakan warna dari wortel. Lalu, sudah semuanya kan berarti tentang logika. Kenapa kita pilih wortel, terus apa yang terkandung di wortel, bagaimana warna wortel itu terbentuk dari zat apa, yaitu dari vitamin A-nya. Terus masalahnya yaitu kalau kita bikin bubur perlu proses panas, di mana proses panas itu mempercepat oksidasi, maka kita perlu penambahan antioksidan. Dan kita perlu mengevaluasi artinya bagaimana pengaruh lama pemanasan terhadap warna dari bubur bayi itu. Nah, lalu paragraf keempat, selalu harus ada kalimat seperti di latar belakang ya, harus ada kalimat penutup yang menjelaskan hal yang akan diteliti dan tujuan penelitian ini. Itu yang di terakhirnya. Nah, semua ini sudah tidak ada sitasi atau sumber pustakanya. Jadi semuanya sudah dari kalimat sendiri. Kenapa kok tidak ada sumber pustakanya? Padahal misalnya kalian tahu bahwa wortel itu kaya akan vitamin A atau jumlah vitamin A itu ambilnya dari pustaka. Karena semua itu seharusnya sudah tertulis di latar belakang hingga di tinjauan pustaka atau di
apa istilahnya di sini, di deskripsi teori. Jadi di kerangka pikir ini bisa dibilang adalah ringkasan dari semuanya ini. Ringkasan dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat, deskripsi teori diramukan menjadi satu kerangka pikir yang menjelaskan logika dari penelitian ini. Jadi ingat, di kerangka pikir tidak ada lagi sitasi atau sumber pustaka. Oke, itu untuk kerangka pikir. Nah, berarti yang terakhir dari bab 1 dan bab 2 yang belum dibahas adalah tentang manfaat. Apa itu manfaat? Yaitu manfaat penelitian adalah keuntungan atau potensi yang bisa diperoleh oleh pihak-pihak tertentu. Ini menjadi salah satu kuncinya. Keuntungan yang bisa diperoleh oleh pihak-pihak tertentu setelah penelitian selesai. Kalau tujuan ini adalah tujuan spesifik dari dilakukannya penelitian, dan ini adalah adalah pernyataan dari rumusan masalah. Jadi tujuan kita adalah untuk menjawab rumusan masalah. Jadi kalau rumusan masalahnya kemarin bagaimana pengaruh pemanasan terhadap kestabilan warna, maka tujuan penelitiannya adalah untuk mempelajari pengaruh lama pemanasan terhadap kestabilan warna. Nah, kalau manfaat itu adalah keuntungan. Apa sih nanti untungnya setelah penelitian ini selesai bagi pihak-pihak tertentu? Bisa misalnya sebagai contoh yang tadi penelitian tentang pemanasan terhadap warna bubur bayi. Keuntungannya apa? Setelah dilakukan penelitian, maka kita bisa memberikan informasi bagi industri pangan. Pihaknya siapa? Adalah industri pangan. Dalam menentukan suhu pemanasan dan jumlah penambahan vitamin C yang optimal dalam membuat bubur bayi berbasis wortel. Nah, jadi manfaat dari penelitian kita adalah setelah dilakukan, si industri akan tahu, oh kalau saya mau buat bubur bayi, saya hanya boleh memanaskan selama misalnya 10 menit. Lalu sebaiknya saya beri vitamin C sebesar 1% misalnya. Terus yang kedua, manfaatnya bisa juga menjadi landasan bagi penelitian selanjutnya. Berarti pihaknya siapa ini? Pihaknya adalah peneliti selanjutnya. Jadi peneliti selanjutnya bisa tahu, oh kalau pemanasan segini hasilnya begini, bagaimana kalau saya mau ubah? Bagaimana kalau saya mau modifikasi? Saya tidak mau pakai panas tapi saya pakai tekanan tinggi misalnya, karena yang panas sudah ada datanya. Terus yang ketiga, contoh lagi dari penulisan manfaat, misalnya sebagai usaha dalam meningkatkan nilai tambah wortel. Nah, ini bisa siapa yang diberi keuntungan? Bisa saja dari petani wortelnya, atau bisa juga untuk pemerintah. Karena kalau nilai tambah suatu produk pertanian meningkat, maka petani juga akan diuntungkan. Itu bedanya manfaat dan tujuan. Jika ada pertanyaan tentang terutama tentang kerangka pikir maupun manfaat, bisa dibahas di grup WhatsApp. Terus karena kita sudah membahas dari judul sampai bab 2, maka saya berharap kalian akan menuliskan proposal penelitian kalian dari judul hingga hipotesis, dan ini dikumpulkan Rabu minggu depan, tanggal 1 April. Oke, jadi kerangka pikir ini sangat dipengaruhi oleh bagaimana kalian logika kenapa sampai ke penelitian tersebut. Jadi diagram yang akan dibuat itu sangat spesifik, sangat bergantung pada topik penelitiannya. Tidak ada seperti template baku bahwa yang pertama harus bahan baku, yang terakhir harus begini, tidak. Jadi dibuat sesuai dengan logika berpikirnya hingga sampai ke penelitian tersebut, dan apa perlakuannya, apa yang harus dianalisis misalnya, itu tergambarkan di diagram kerangka pikir. Terima kasih.